Om Swastiastu. Saya I Gusti Ngurah Agung Sandiwarman, beserta PPG dalam jabatan tahun 2020 pada hari ini, Senin 7 Desember tahun 2020, melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktek pembelajaran. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya. Siang, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik semuanya, jadi seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan awali terlebih dahulu dengan melaksanakan doa bersama. Baik semuanya, silakan mengambil sikap yang sempurna dulu ya, tangannya di dada. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pusti Wardanam Urwaruka Miwa Bandanat Mrityur Muksya Ma'amritat. Oke, dah ya. Jadi inti doa ini adalah di mana kita memohon kepada Dewa Siwa ya, Dewa yang bermata tiga, agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala bentuk penyakit, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ya, Pak. Baik. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kemudian juga kurangi keluar dari rumah apabila tidak ada hal-hal yang penting sekali. Untuk absensi, silakan nanti kalian mengisi form absensi yang sudah Pak kirimkan itu di aplikasi psikologi. Ya, dengan menggunakan tokennya itu adalah ini ya, ini tokennya itu B3RFIKIR. Ini tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan disiplin dalam pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat membiasakan mengucapkan pengenjali dan berdoa sebelum beraktivitas dengan penuh keyakinan. Tadi Pak perhatikan dalam doa itu masih beberapa ada yang belum melakukan dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa di zaman globalisasi dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat membuat resume tentang upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa di zaman globalisasi dengan baik dan benar. Nah, kemudian penilaian yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini adalah ya mencakup 3 aspek. Yang satu adalah sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga itu adalah aspek keterampilan. Di mana untuk penilaian sikap itu Pak nilai dengan melakukan observasi. Di mana Pak akan melakukan observasi terkait dengan sikap spiritual dan juga sikap sosial yang kalian tunjukkan ya selama proses pembelajaran ini berlangsung. Kemudian yang kedua nilai pengetahuan itu kan Pak berikan ya dengan melakukan tes secara tertulis. Nah, kemudian ada keterampilan. Ya, nilai keterampilan ini akan Pak dapatkan dari produk yang kalian buat. Nah, jadi penilaiannya ada 3, nilai sikap, pengetahuan, dan nilai keterampilan yang berlangsung selama proses pembelajaran ini.
Kemudian nanti proses pembelajaran yang kita lakukan itu secara berurutan nanti ya. Yang pertama kalian akan berikan video, kemudian kalian nanti akan melakukan kerja kelompok ya. Kira-kira untuk perangkatnya ada gangguan nggak? Bisa mendengar semua ya? Semua bisa mendengar ya? Bisa? Bisa. Ya, Bisa, baik. Pak. Bagus. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Api dinyalakan. Pertanda peleburan fisik dengan alam semesta dimulai. Kremasi ini berlangsung lebih dari 2 jam. Nah, sekarang kesempatan bagi kalian, kira-kira ya setelah menyaksikan video tadi, apa yang dapat kalian sampaikan ya terkait dengan video tersebut? Ayo. Ya, Pak yakin kalian sudah tahu ya. Pak yakin kalian sudah punya konsep di pikirannya. Silakan, itu tinggal sekarang diutarakan saja ya dengan bahasa kalian. Silakan. Orang Aben. Siapa ini? Saya Bella. Oh iya, Bella Astika Putri ya. Bersama siapa itu sampingnya? Sama deh. Saya Ya, jadi sana ada orang Aben, bagus sekali ya. Bagus dengan untuk Bella dan Astika ya. Saya Pak ya. Ini siapa ini? Letanda Pak. Siapa? Letanda. Oh, Lutanda. Ya, silakan Lutanda. Gimana? Ketika orang meninggal itu akan diandalkan oleh burung cendrawasih, lalu dibakar dan dibayangkan tulangnya, lalu dilebur ke pasir. Ya, bagus. Itu, Lutanda ya. Oke, silakan Lutanda ya. Pak. Namanya? Ya, Kade Rosita, silakan. Ngaben itu menurut saya sih termasuk Fitra apa tuh namanya? Fitrayatnya karena itu bertujuan untuk leluhur, Pak. Menyucikan kayak. Nah, menyucikan ya. Dia termasuk dalam apa tadi? Dalam Fitrayatnya. fitrayatnya. Ya, untuk menyucikan leluhurnya. Ya, bagus. Untuk Rosita sudah bisa menjelaskan. Oke. Tadi sudah kalian menjelaskan terkait dengan video tersebut, ya bahwa di sana ada kegiatan upacara ngaben yang merupakan rangkaian dari upacara fitrayatnya, ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa di sana maknanya adalah untuk melakukan penyucian terhadap leluhur, penerus leluhur. Nah, sekarang yang Pak ingin tanyakan ya pada kalian, pasti alasan orang melaksanakan upacara ngaben. Oke, yang mau jawab silakan naikkan tangan ya. Ataupun raise hand, silakan berikan Pak berikan kesempatan. Oke, silakan Galuh Pratiwi. Untuk mengembalikan unsur Panca Mahabhuta. Untuk mengembalikan unsur Panca Mahabhuta. Oke, bagus sekali ya. Tangan untuk Pratiwi ya, Galuh Pratiwi. Bagus sekali jawabannya. Ide bagus, Sriswandayana, kelas perhotelan 3. Silakan. Tujuan dari ngaben itu agar roh yang meninggal itu dapat menyatu dengan Tuhan, Pak. Bagus ya, untuk bagus Sriswandayana, agar roh orang yang meninggal itu dapat bersatu dengan Tuhan, ya. Oke, bagus sekali jawabannya, ya. Saya, Pak. Siapa ini? Sumiati, Pak. Pak. Sumiati. Oke, silakan Sumiati. Upacara adat ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Oke, bagus juga untuk Sumiati. Mungkin maksudnya adalah agar pada kehidupan yang akan mendatang itu bisa lebih baik lagi, ya, kehidupan orang. Saya Pak. Akan Putu Swardika. Ya. Ya. Upacara ngaben dilakukan supaya arwah yang meninggal dapat peristirahatan terakhir dengan tenang agar tidak mendapat gangguan dan bisa menyatu dengan Tuhan nantinya. Ya. Itu Pak. Oke, bagus. Untuk
Swadika, dengar dulu ya, untuk Swadika. Jawabannya adalah agar arwah seseorang itu bisa mendapatkan peristirahatan terakhir dan bisa tenang, gitu ya, itu intinya. Ya, oke, bagus. Saya Pak. Ya, namanya siapa? Sonia. Sonia. Oke, Sonia, silakan Sonia. Untuk mengembalikan segala unsur Panca Mahabhuta kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan Atma ke Sunya Loka. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Itu dari Sonia ya, untuk mengembalikan unsur-unsur Panca Mahabhuta agar tidak menghalangi perjalanan dari Sang Atman, gitu ya. Iya. Di mana upacara ngaben memang benar ya, telah dijelaskan dari teman-teman kalian, itu adalah untuk mengembalikan unsur-unsur Panca Mahabhuta ya ke asalnya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Nah, untuk memperjelas lagi ya, tadi ada dari kalian sudah mengatakan bahwa mengapa sih orang itu ngaben agar bisa menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi penyatuan antara Atman dengan Brahman disebut dengan apa? Moksa, Pak. Iya. Moksa, Moksa. Pak. Ya, jadi moksa ya. Jadi bersatunya Atman dengan Brahman disebut dengan moksa. Nah, di zaman yang sekarang ini, ya kalau kita perhatikan sangat susah sekali ya orang itu bisa mencapai moksa. Kenapa? Karena banyak sekali tuntutan yang kita ingin penuhi. Ya, beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan hanya beberapa saja kebutuhan orang. Kalau zaman sekarang banyak. Ya, termasuk juga kuota internet kan. Ya, itu juga menjadi kebutuhan kita sehari-hari sekarang. Ya, tanpa ada kuota internet nggak bisa belajar seperti ini. Ya, nah kemudian juga hal-hal yang lainnya. Ya, banyak sekali hal-hal yang dapat menghambat ya, menjadi hambatan kita untuk bisa mencapai moksa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk sekarang kita akan pelajari itu upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa ya pada zaman globalisasi ini. Silahkan kalian membaca materi ataupun modul yang sudah Pak bagikan di aplikasi psikologinya. Dan nanti kalau ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat, silahkan itu dibuat sebagai sebuah resume. Ya, itu dicatat dan dibuat sebagai sebuah resume di dalam buku catatan ataupun buku tugas kalian. Oke, selanjutnya ya kita akan melaksanakan kerja kelompok. Silakan di kolom chat ya, di kolom chat kalian tuliskan nama spasi kelas ya, agar bisa Pak tentukan pembagian kelompoknya. Baik semuanya, ini Pak share dulu ya, share screen nama-nama kelompok kalian ya. Ya, jadi kelompok 1,
Itu Ayu Soniari, ini Putu Arisna Widyastuti, Rosita Dewi, 1, 2, 3, 4. Ya, baik itu nama kelompok tadi ya, sudah Pak bagikan nama kelompoknya sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Nah, kemudian apa yang dibahas dalam kelompok ini ya? Ini yang harus kalian bahas dalam kelompok nanti. Yang pertama, ya kalian bisa menjelaskan ya, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan mengatasi tantangan dan hambatan mencapai moksa. Oke, yang kedua yaitu kalian menjelaskan ya ciri-ciri orang yang mencapai moksa ataupun jiwan mukti. Nanti kalian mengerjakan tugas kelompoknya itu di psikologi ya, dengan cara kalian menuliskan pendapat kalian ya. Tulisan untuk kalian. Nanti kalian bekerja di psikologi itu sesuaikan dengan kelompoknya. Jangan salah kamar ya. Kalau kelompok 1 ya kalian bekerjanya di kelompok 1. Baik, kalau sudah silahkan kalian menuju aplikasi psikologi, buka bagian diskusi kelompoknya dan silahkan berdiskusi dengan baik di sana. Ya. Berarti 15 menit dari sekarang kalian sudah selesai dan kembali lagi ke aplikasi Zoom meeting ini. Ya, untuk melakukan presentasi kelompoknya.
ya, kita akan lakukan presentasi kelompok. Oke, yang pertama Pak minta kepada kelompok yang berani pertama kali. Siapa kira-kira kelompok yang berani mengajukan diri untuk melakukan presentasi? Silakan. Kelompok 2, oke. Kelompok 2 ya. Cepat Pak. Kelompok 2 Suardika ya dan kawan-kawannya silakan kepada Suardika. Nanti untuk presentasi kelompoknya, selain yang presentasi silakan Pak minta mikrofonnya di mute ya. Nanti kalau kalian ingin bertanya silakan di unmute lagi ya agar bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik, Pak berikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Ya Pak. Om Swastiastu. Saya Suardika dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang yaitu upaya-upaya yang patut dilakukan dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan meditasi, yaitu dengan cara memuja kebesaran dan kesucian Ida Hyang Widiwasa beserta prabawanya yang merupakan kewajiban bagi setiap umat beragama Hindu. Lalu yang kedua yaitu mendalami ilmu pengetahuan. Mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangannya merupakan kewajiban setiap insan yang dilahirkan sebagai manusia. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan atau mewujudkan dharma, yaitu dengan melaksanakan moksa berdasarkan dharma, yaitu setiap tindakan wajib berdasarkan kebenaran. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Ida Hyang Widiwasa dengan cara melakukan proses pendekatan diri dengan bersembahyang dengan 3 kali setiap hari membaca puja Trisanja. Lalu yang kelima, menumbuh kembangkan kesucian jiwa dan raga, memperoleh pengetahuan suci dari Hyang Widiwasa. Umat sedharma hendaknya melakukan berdoa. Lalu yang keenam, mempedomani dan melaksanakan catur marga, yaitu moksa yang diwujudkan dengan cara ditempuh berbagai cara dengan bakat dan bidang yang ditekuni oleh umat sedharma. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sumiati. Saya akan melanjutkan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang telah mencapai moksa atau mencapai jiwatman mukti. 1. Selalu dalam keadaan tenang secara lahir maupun batin. 2. Tidak terpengaruh dalam suasana suka maupun duka. 3. Tidak terkait dalam keduniawian. 4. Tidak mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan orang lain atau masyarakat banyak. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Ya, Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Jadi sudah berani mengajukan diri untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya dan penjelasan yang diberikan ya sudah bisa jelas ya. Kelompok yang lain ada yang bertanya dulu kepada kelompok 2? Sekarang kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok 3 ya. Oke, silakan kepada kelompok 3, Pak berikan waktu untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke, baik Pak. Ya, silakan. Saya itu Bagus Rusunayana dari kelompok 3. Ini ada ciri-ciri orang yang telah mencapai moksa. Yang pertama adalah selalu dalam keadaan tenang secara lahir batin. Yang kedua, tidak terpengaruh dalam keadaan suka maupun duka. Yang ketiga, tidak terikat dengan keduniawian. Dan yang terakhir, tidak mementingkan diri sendiri. Adapun upaya-upaya yang patut dilakukan dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa sampai dengan sekarang ini, yang pertama, melaksanakan meditasi. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan. Yang ketiga, melaksanakan atau mewujudkan dharma. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Ida Hyang Widiwasa. Yang kelima, menumbuh
merupakan kembang kesucian atau jiwa dan raga. Oke, bagus sekali tepuk tangan ya untuk semua kelompok yang sudah bisa menyampaikan hasil kerjanya pada hari ini. Yang sudah Pak dengar juga sudah bagus ya dan jelas ya. Pak minta kepada anak-anak semuanya untuk ya memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Adapun upaya-upaya mengatasi hambatan dan tantangan mencapai moksa. Yang pertama yaitu dengan melakukan meditasi, dan ada juga dengan mendalami melaksanakan mewujudkan dharma. Lalu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa, menumbuh kembangkan kesucian, melaksanakan catur marga. Itu Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk DP ya, DP Anggreni sudah bisa menyimpulkan terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan juga tantangan dalam mencapai moksa pada zaman globalisasi ini. Oke, berikutnya yang kedua silakan terkait dengan ciri-ciri ya ataupun tanda-tanda orang yang telah bisa mencapai jiwa mukti. Ya, silakan namanya. Rosita dari kelas 11 SP4. Ya, silakan Rosita. Jadi saya kesimpulan saya buat, adapun seberapa besar pun tantangan ataupun hambatan kita dalam mencapai moksa di dalam dunia ini, kita harus tetap menuju atau menjunjung jalan yang benar dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa dengan mudah mencapai atau mendapatkan moksa. Saya kayak gitu Pak. Ya, oke. Bagus sekali ya, bagus sekali untuk Rosita sudah bisa memberikan pendapatnya. Ya, jadi kita sebagai manusia seberapa besar pun tantangan dan juga hambatan, ya tetap kita harus bisa mendekatkan diri kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga nanti kita bisa ya menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Oke, bagus sekali untuk Rosita ya. Berikutnya lagi satu orang. Pak. Menurut saya, adapun ciri-ciri seseorang yang telah mencapai moksa atau jiwa mukti, yang pertama tidak terkait dengan keduniawian, yang kedua tidak mementingkan diri sendiri, ketiga tidak terpengaruh dengan suasana, dan keempat selalu dalam keadaan tenang secara lahir maupun batin. Itu saja Pak. Oke, saya lihat tangan untuk Suardika. Itu terkait dengan ciri-ciri orang yang sudah bisa mencapai moksa ataupun jiwa mukti, yaitu kebebasan yang dapat dicapai semasa masih hidupnya. Ya, oke anak-anak semuanya, itulah kesimpulan yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian yang sangat bagus sekali ya. Berikutnya akan Pak berikan sedikit tambahan saja ya. Baik, ini terkait dengan kesimpulan yang kita buat tadi ya. Yang pertama, ciri-ciri seseorang yang telah mencapai moksa atau mencapai jiwa mukti memang benar sekali ya. Ciri-cirinya adalah pertama, selalu dalam keadaan tenang secara lahir maupun batin. Kemudian yang kedua adalah tidak terpengaruh dengan suasana suka maupun duka. Ya. Yang ketiga, tidak terikat dengan keduniawian. Kalau seseorang yang terikat pada keduniawian, dia tidak akan bisa mencapai kebebasan. Ya, dia akan jauh dari kebahagiaan sejati. Terlalu terikat pada keduniawian, contohnya adalah orang yang ingin memiliki HP, ya. Kemudian dia tidak diberikan HP oleh orang tuanya, akhirnya dia merasa sakit hati, kemudian gantung diri, gitu kan? Itu berarti orang yang tidak bisa mencapai kebahagiaan, karena dia cepat menyerah, cepat depresi, ya. Dan juga sangat terikat pada keduniawian. Gitu. Ya, kemudian yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan orang lain ataupun masyarakat banyak. Ya, itulah ciri-ciri orang yang telah mencapai moksa atau mencapai jiwa mukti. Oke, tolong mikrofonnya di-mute ya. Nah, upaya-upaya yang patut dilakukan dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa. Ya, yang seperti yang sudah kalian simpulkan tadi, yaitu yang pertama adalah melaksanakan meditasi. Ya, jadi menenangkan diri, melakukan pemusatan pikiran, ya mengheningkan diri. Yang kedua adalah mendalami ilmu pengetahuan. Jadi seseorang yang memiliki pengetahuan, dia akan bisa melepaskan dirinya dari kegelapan pikiran. Ya, karena apa? Karena awidya dan kegelapan pikiran inilah yang seringkali membuat orang lupa diri.
Ya, jadi pemikirannya itu pendek, sempit pemikirannya. Ya, tidak bisa mencari jalan keluar yang lainnya. Misalnya dia dapat masalah sedikit, langsung pemikirannya adalah apa? Tali. Ya, tali pengikat sapi itu pikirnya langsung bunuh diri gitu kan. Ya, kemudian bertengkar dengan pacarnya, langsung HP-nya dilempar-lempar gitu kan. Ya, rugi siapa kan? Ya, artinya dia tidak bisa berpikir panjang. Itulah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ya, makanya dengan pengetahuan kita akan bisa menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan ataupun mewujudkan dharma. Ya. Jadi mengutamakan kebaikan dalam kehidupan ini. Ya, dan juga menjalankan ajaran dari agama yang berupa dharma tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa dengan senantiasa melakukan persembahyangan. Ya, seperti kita tadi pertama sebelum kita belajar, kita melakukan doa dulu. Ya, itulah wujud kita melakukan mendekatkan diri kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian berikutnya adalah menumbuh kembangkan kesucian jiwa dan raga. Ya, jangan hanya mandi saja sehari 5 kali ya, tetapi pikirannya nggak disucikan ya. Tetapi jiwanya nggak disucikan. Ya, harus seimbang. Raganya bersih, pikiran juga bersih. Ya, bagaimana membersihkan pikiran? Jangan pernah kita berpikiran yang negatif. Jangan pernah kita negatif thinking gitu. Ya, berpikir yang jelek pada tetangga kita, ya, berpikir buruk pada teman kita, ya, dan lain sebagainya. Misalnya kita melihat tetangga kita sukses, pikiran kita, oh ternyata kemungkinan dia memelihara tuyul dan sebagainya. Itu kan pemikiran yang buruk. Itu yang harus dihilangkan. Ya, termasuk juga dengan melakukan upacara-upacara keagamaan untuk meningkatkan kesucian jiwa kita. Ya, kemudian yang terakhirlah mempedomani dan melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga. Nah, Catur Marga Yoga seperti yang tadi sudah dijelaskan itu ada 4 bagiannya. Ada Bhakti Marga Yoga, ya seperti gambar ini dia bersembahyang, itu Bhakti Marga Yoga ya, mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan juga sesama manusia. Ya, itulah Bhakti Marga Yoga. Kemudian di bawahnya ada gambar Karma Marga Yoga. Contohnya adalah seperti donor darah, gitu ya. Kemudian menyumbangkan kepada fakir miskin misalnya, ya. Kemudian membantu emak-emak, nenek-nenek, kakek, ya, tanpa mengharapkan imbalan, gitu ya. Kemudian berikutnya ini ada orang mesanti ya, gegitan di sini, ya. Ini sebagai contoh pelaksanaan Jnana Marga Yoga, mempelajari pengetahuan tentang keagamaan. Ya, pengetahuan suci, itulah Jnana Marga Yoga. Kemudian ini ada orang yang beryoga ya. Inilah contoh dari Raja Marga Yoga, di mana yoga ini dilakukan secara konsisten, ya, secara bertahap, ya, sehingga nanti bisa mencapai samadhi. Baik semuanya, tolong perhatikan. Nanti untuk penilaian pengetahuan itu bentuknya adalah tes tertulis, ya, itu berupa pilihan ganda yang kalian kerjakan di psikologi. Kemudian token untuk membuka soalnya adalah kelepasan, hurufnya huruf kapital, ya, kelepasan. Oke, berikutnya adalah penilaian keterampilannya. Kalian mengumpulkan resume yang sudah kalian buat tadi. Itu dikumpulkan dengan cara diupload atau bisa diketik, ya, diketik pada aplikasi psikologinya. Di mana kriteria penilaian itu adalah kerapian, sistematika, penggunaan bahasa, dan kelengkapan pokok bahasan. Oke, selanjutnya ini tugas mandiri kalian di rumah. Ya, ini berikan waktu sampai hari Jumat. Ya, tugas adalah kalian mengumpulkan 2 gambar aktivitas yang kalian lakukan sebagai upaya mengatasi hambatan dan tantangan mencapai moksa. Kirim fotonya nanti ke aplikasi psikologi. Ya, jadi semua proses pembelajaran telah kita lakukan dengan baik. Ya, Pak, mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sonia, silakan pimpin doa. Ya, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sonia. Ya, sudah memimpin doa kita hari ini. Dan berakhirnya kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan para musanti.
Ya. Om Santi 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 Om. Santi, Santi, Santi.